ada huru hara apa lagi nih kalian berdua bergabung dalam satu frame? Kan yang kita tahu sebelumnya Bang Firdaus ini adalah kuasa hukum dari Teknovi. Baik. Saya kasih kehormatan kepada Bang Daus untuk bicara dulu deh. Siap, terima kasih. Jadi, terima kasih banyak pemirsa. Hari ini, alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana, undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lainnya yang akan kita. Bang Alvin, ada huru hara apa lagi nih kalian berdua bergabung dalam satu frame? Kan yang kita tahu sebelumnya Bang Firdaus ini adalah kuasa hukum dari Teknovi. Baik. Saya kasih kehormatan kepada Bang Daus untuk bicara dulu deh. Siap, terima kasih. Jadi, terima kasih banyak pemirsa. Hari ini, alhamdulillah saya akan menandatangani surat kuasa terkait dengan pembelaan terhadap diri Agus ya, yang berkaitan langsung dengan pidana, undang-undang ITE dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa case yang akan kita jalani, termasuk masalah dana yayasan dan lain-lain yang akan kita permasalahkan nanti. Kita soalkan itu nanti setelah kita saling menandatangani surat kuasa. Alasannya apa Bang, mungkin mau bergabung dengan timnya Agus sendiri gitu? Jadi untuk supaya jelas ya, tim Agus ini ada dua tim. Walaupun saya dan Bang Farhat kita satu hati satu visi, tapi kita bagi tugas ya, kita teamwork di situ. Sehingga Bang Farhat bertugas mengawal pasal 369 tentang pemerasan tentang uang yayasan tersebut. Sedangkan saya sama Bang Daus kita lebih concern ke menciptakan dunia media sosial yang bersih. Sebentar Bang. Siap. Kita ini kan macan sama naga Bang. Iya. Takut keceplosan kena undang-undang ITE. Oh iya, kita tanda tangan dulu ini. Ini gabungnya macan. Jadi ini teman-teman, ini adalah surat kuasa khusus ya. Berbeda sama si ODGJ yang sering ngeprank. Ini kita ada suratnya ya teman-teman ya. Jadi surat kuasa itu bukan hanya verbal ya Bang ya. Harus ada surat kuasa. Harus ada otentik. Nah, ini kita akan tanda tangani bersama. Ya. Izin apa gitu Bang? Jadi ini surat kuasanya. Di sini ada nama saya. Nama saya di sini ya. Boleh bacain intinya Bang? Intinya saya menangani permasalahan terkait dengan korban yang bernama Agus ya, Agus Salim, dan ini termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ITE ya, pasal 28 untuk pasal 45 dan lain-lainnya. Jadi ini nanti ada juga beberapa perkara juga yang akan kita ini kan, termasuk dengan permohonan audit rekening yayasan dan lain-lainnya. Gitu. Jadi ini saya tangan dulu sebelum saya berbicara ya. Saya parah dulu, saya belum ada surat kuasa. Betul. Kita jangan sampai saya di prank kan. Benar. Kalau ini orang benar nggak mungkin prank. Capnya juga cap basah ini teman-teman ya. Saya ini langsung saya tantang surat kuasa. Oke. Para Bang Afif. Dan saya tanda tangan juga ya, ya teman-teman. Sini. Ya, halaman diparap aja. Ya. Oke, tanda tangan saya halaman sudah. Ya, oke Bang. Siap. Jadi sudah resmi dan sah teman-teman. Oke ya. Resmi dan sah, Bang Firdaus Wibowo sudah masuk dalam tim kuasa hukum secara resmi. Ya, di bawah bendera LQ Indonesian Law Firm. Ya. Dan saya bersama Pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia, bergabung dengan LQ Indonesian Law Firm. Oke Bang Daus, mungkin apa alasannya bergabung ke merapat ke tim kuasa hukumnya Agus? Namanya kan sebelumnya juga menjadi kuasa hukum Novi sebabnya. Begini, saya ini kan advokat yang telah disumpah ya, yang termaktub dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi kebetulan juga ini sebenarnya tidak sengaja ya, karena ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk bergabung dengan Bang Alvin Lim. Tetapi kedatangan saya ke sini sebenarnya silaturahmi untuk membahas masalah PIK ya tadi ya. Betul. Jadi kita masalah Pantai Indah Kapuk. Karena saya ketua umum masyarakat, ketua umum lembaga bantuan hukum masyarakat penjaga Pantai Indah Kapuk kan gitu. Artinya di sini LBH itu yang saya dirikan. Dan saya berbicara dengan beliau, konsultasi, dan kita tadi udah podcast masalah PIK ya. Tapi sekarang ini karena kita satu ternyata sejiwa, tapi kita beda. Kalau beliau ini kan naga, kalau saya singa, jadi akhirnya ya udah kita gabung aja deh. Sama-sama galak, satu di langit, satu di darat. Ya, jalan bareng gitu. Alhamdulillah hari ini resmi, dan mungkin secara spesifik ada beliau yang tahu permasalahan nanti ke depannya, saya makmum aja. Silakan Bang. Iya. Jadi surat kuasa ini diberikan untuk pelaporan terutama terhadap ITE ya. ITE-nya bukan pencemaran nama baik, tapi penyebaran konten ujaran kebencian yang mengandung sara, dan salah satunya adalah disabilitas teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat, ada juga video di mana yang namanya Novi itu joget sama sebelahnya ada satu orang pakai kacamata dan pakai perban di situ memimik Agus ya. Dan itu saya sudah konsul dengan Mabes Bareskrim, itu memenuhi unsur sara di situ ya. Karena sudah jelas itu menandakan orang yang buta ya si Agus itu. Nah,
Dan yang kami laporkan saat ini yang sudah kami somasi bukan hanya satu, tapi sudah 3 orang. Ya. Ya. Siapa aja, Bro? Jadi pertama adalah Novi Pratiwi, kedua adalah Koko Hiro Cimot, ya, dan ketiga adalah Asam Lambung Melanda. Tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa orang lain yang sedang saya research dan tim LQ Indonesia Law Firm sedang mengumpulkan bukti awal. Ya, jadi kalau belum ada bukti awal kami belum berani somasi. Nah, 3 ini kita udah ada bukti awal, kita somasi. Minggu depan kalau mereka tidak mengikuti apa yang sesuai somasi, kami akan laporkan ke kepolisian. Dan untuk informasi kepada teman-teman, saya sudah menghubungi Bapak Kapolri Listio Sigit dan Bapak Kabareskrim Wahyu Widada. Ada handphonenya, nanti kalau teman-teman mau lihat WA-nya boleh di situ. Beliau sudah berjanji akan menindaklanjuti karena ini adalah permasalahan serius. Ya. Yang membuat gaduh. Satu Nusantara di situ. Ya. Kan Iya. ini juga dari ketiga orang itu kan pasti banyak juga yang terutama di platform TikTok ya. Iya. Apakah nanti akan dicari satu persatu untuk segera disomasi atau seperti apa? Karena kan kalau setiap hari Silakan, Bang. Ya. ke TikTok muncul. Jadi begini, permasalahan itu pandangan hukum saya itu berkaitan dengan public figure karena si Novi ini public figure ya. Lalu satu lagi wanita yang membuat meme itu juga ya, Kopero Cimot itu juga public figure. Jadi ini membuat semua ini menjadi viral sehingga itu merupakan bagian daripada bukti tambahan kami bahwa itulah acuan kami sehingga masyarakat ini terkontaminasi akibat video mereka ini gitu. Jadi ikut-ikutan membuli aku. Jadi efek daripada pembuatan video yang dilakukan oleh Novi dan kawannya ini jadi mempengaruhi orang-orang yang rakyat biasa yang melakukan kegiatan yang sama, membuat video meme menghina klien kami, Saudara Agus Salim gitu. Jadi itu menjadi efek domino daripada pembuatan film mereka itu. Jadi kita itu sebagai bukti pembanding. Dan juga nanti ketika kami bikin LP, saya akan jabarkan ya modus-modusnya mereka, modus operandinya. Jadi yang dilakukan ini oleh mereka adalah TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa saya bilang terstruktur? Ya, jadi dia dalam frekuensi waktu tertentu ya selalu mengadakan meeting antara jenderal-jenderal cybernya itu. Kita ada bukti cuplikan video ya dan beserta nama-nama orangnya tersebut. Dan jenderal-jenderal tersebut yang dimana kalau Anda lihat satu persatu di mereka punya medsos, itu kontennya ya konten menggiring terhadap Agus, menjelekkan Agus dan menopang si Novi di situ ya. Jadi terstruktur, sistematif di situ dan masif. Kenapa masif? Setiap masing-masing dari mereka ini punya cyber army. Ya, setiap jenderal-jenderal mereka ini kayak Koko Hiro, Asam Lambung Melanda di situ ya. Itu mereka punya cyber army yang mereka kerahkan untuk ya menyerang. Jadi sama halnya dengan dinas sosial di situ, Arief Wismansyah bilang bahwa dia punya medsosnya Kota Tangerang itu sempat down ya. Dicurigai karena dia bilang banyak yang tidak dikasih informasi yang update. Maksudnya adalah itu cyber army. Ya, jadi karena laporan dari cyber army itu di take down, teman-teman ya. Jadi inilah yang dia lakukan. Saya punya TikTok juga ada beberapa konten yang di take down dilaporkan harassment. Padahal nggak ada harassment sama sekali illegal access dong. Iya. Illegal access jatuhnya ntar. Nah, makanya tapi satu-satu dulu Bang, kita hajar dulu yang ujaran kebencian. Dan kami juga menghimbau ya kepada nanti kita tidak menutup hanya saya dan Bang Firdaus. Ya. Law firm lain, lawyer lain yang kira-kira terbeban ya, bukan mau cari pansos ya, terbeban untuk menciptakan ruang lingkup dunia maya yang bersih. Ayo bergabung sama kami, masing-masing kita satu-satu kita LP-in di situ. Betul. Kita seret mereka semua ke penjara. Kalau perlu penjara Bareskrim penuh dengan cyber kriminal, kita masukin di situ ya. Jadi ini biar menjadi pelajaran buat mereka. Apalagi sekarang Pak Prabowo ini membersihkan Kemenkominfo dengan secara signifikan karena kan kita tahu orang Kemenkominfo ada permainan judi online dan lain, sehingga ini sekarang tidak ada lagi nanti ada cyber seperti ini kan, tim buzzer seperti ini yang membuat negara ini kacau gitu. Jadi gara-gara cyber memencet tombol dengan 1000 akun yang keluar di itu sehingga mengirim opini, akhirnya kan ini negara jadi kacau sehingga turun tangan menteri ini gitu. Padahal ini masalah sepele tadinya yang bisa bicarakan dengan baik-baik, masalah Novi dan Agus, tetapi gara-gara tim buzzer ini sehingga ini yang membuat ini yang menjadi dorongan kita untuk mengungkap ini semua agar benar-benar siapa sih yang bermain di sini, siapa yang nyari panggung sini, Siapa donaturnya, siapa donaturnya. backingannya. Karena nggak mungkin ini Novi seorang tuh nggak mungkin di situ. Ya, jadi kami berniat untuk mencari tahu siapa ini di belakang ini. Bang, kalau kita bisa tarik ke belakang itu yang terkait abang itu menjadi kuasa hukumnya Novi itu kan banyak sekali netizen yang bilang bahwa abang itu pansos, karena nggak ada tanda tangan jasa. Mungkin bisa klarifikasi nggak bang sekarang? Novi masih jualan rujak cingur, ya, saya udah terkenal. Kan sudah bilang, saya ini artis dari tahun 90. Artinya, saya terbukti dong, saya menjadi ketua umum Parvi. Calon ketua umum Parvi sudah 2 kali ini. Jadi kalau orang bukan artis, gak mungkin bisa jadi ketua umum Parvi. Jadi istilah kasar gitu. Novi menjadi jualan rujak cingur, istilahnya gitu. Saya udah main film. Ini istilah kata, bukan berarti Novi tukang rujak cingur. Tapi istilah perumpamaan dari saya. Jadi, jangan dibilang saya pansos. Gitu loh. Saya udah terkenal. Dari ujung Lampung, dari ujung Sumatera sampai ke Papua. Saya udah terkenal. Jadi nggak perlu pansos-pansos. Di luar negeri pun orang tahu saya kok. Gitu. Pak Firdaus, jadi Pak Firdaus bisa jelasin nggak alasan spesifiknya apa mungkin jalannya Novi kemudian bergabung ke Alvin secara spesifik aja mungkin bisa dijelasin. Saya kan begini,
saya ini kan masuk ke situ dengan niat ikhlas untuk membantu. Karena saya lihat beliau ini kan wanita yang memang sedang terpuruk ya pada saat itu. Dan saya datang ke situ ditarik. Bukan saya memohon. Dan itu diakui oleh rekan saya kan gitu. Jadi nggak ada alasan Novi bilang saya bukan pengacara. Namun saya tidak nyaman akhirnya ketika Novi mengeluarkan statement bahwa dia itu bukan si klien saya atau saya bukan pengacara dia. Jadi saya dengan inisiatif daripada saya ini dipermalukan oleh Novi, saya mendingan mundur gitu. Dan kebetulan setelah saya mundur banyak yang telepon, bang gabung bang sama bang Alvin, bang ini bang itu bang ya. Akhirnya saya baru hari ini ketemu dengan beliau. Selama ini saya memang sering benturan dengan beliau masalah opini gitu. Jadi baru ini kami damai dan berbaik hati. Kalau kemarin kami sama-sama keras gitu. Itulah dunia pengacara ya Pak. Itu sama-sama sewan buas kita. Alvin Pak, rencananya bikin LP-nya kapan Pak? Minggu depan. Minggu depan. Jadi batas waktu tanggal 8 ya, tanggal 8 itu weekend. Senin saya masih training, Selasa cuci darah, kemungkinan Rabu kita udah siap bikin laporan polisi kalau mereka nggak menaati apa yang dimintakan dalam surat somasi. Bang Firdaus ikut serta. Oh, Ya itu pasti. kan hari puasa. Tanggal 5 ini. Ya, saya udah ada surat kuasa, jadi saya akan ikut berbicara tentang itu dan untuk membela hak hukum daripada Agus. Karena ini kan secara yuridis saya sudah ada buktinya. Saya jangan sampai kena prank lagi kan gitu. Karena saya yakin lah kalau Bang Alvin ini orang baik dan nggak tega gitu kan, bukan sejenis penjahat kan gitu. Jadi artinya dia sangat bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban moral terkait dengan puasa secara substitusi dan secara lisan. Artinya di sini saya sudah merasa puas di sini dianggap benar-benar secara profesional saya sebagai pengacara yang memang menjalankan profesi sebagai pengacara secara profesional juga sesuai dengan amanah undang-undang. Terkait dugaan bisnis gelapnya Novi sendiri yang Pak Alvin sempat bicara di medsos, mungkin menanggapinya seperti apa? Nanti itu kan ini ada dua law firm yang bergabung nih, ya dari LC Law Firm dan saya pembasmi dan law firm Firdaus Besa. Ini akan kita kaji semua sejauh mana. Bahkan saya akan menggunakan delik aduan relatif atau biasa. Nanti bagaimana caranya saya ini karena ini udah berkaitan dengan kegaduhan ya, yang berkaitan dengan ketertiban umum. Jadi saya ingin melihat nih bagaimana sejauh mana pemerintah Indonesia melalui PPATK dan lain-lainnya nanti akan mengaudit Yayasan Novi dan mengaudit semua rekening-rekening Yayasan Novi dari hilir sampai hulu gitu. Dari hilir sampai hulu. Bang, balik lagi nih ke topik awal ya Bang. Ya. Ini kan memperkeruh atau kisruhnya Abang akan melaporkan siapapun nantinya. Ini kan benang merah kan donasi. Tapi pada saat ini kan donasi ini juga ada titik terang nih Bang. Ya kan akan diobatin Agus. Ini semalam kan sudah saling memahami dan saling ketemu sesama PH. Ini untuk para netizen juga bilang ini disayangkan kan? Disayangkan Bang gitu untuk berkembang untuk fokus laporan lagi. Gimana pendapat Abang? Ini adalah dua tindakan pidana yang berbeda ya, deliknya beda, lokus deliktinya juga beda, tempusnya juga berbeda. Kenapa? Karena kalau soal uang itu adalah ketika uang itu diambil oleh Novi, itulah mulanya problem, tempusnya, waktu kejadian. Sedangkan waktu kejadian Agus ini adalah ketika sudah banyak bertengkaran, mulailah timbul konten-konten belakangan. Nah ini adalah delik aduan atau kejahatan, dugaan kejahatan yang kedua di situ. Nah yang kami tanganin adalah yang kedua, tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya pula dengan dendam di situ, dan bahkan tanpa kuasa dari Agus pun kami bisa melapor karena ini pasal 28 bukan pasal 27. Kalau pasal 27 benar delik aduan absolut harus korban. Tapi ini adalah ujaran kebencian terhadap Sarah. Siapapun boleh melapor tanpa perlu adanya Agus di situ. Jadi kalau menurut saya kurang bijaksana kalau kita bilang ini hanya terkait pada Agus, tidak. Ini kan benang merahnya tetap Agus dan Betul. Bang Alvin kan juga sebagai kuasa Agus untuk kata donasi itu kan. Betul. Ya, tapi kan belum ada dalam tanda tanda terputus. Apalagi kan Kementerian Sosial juga sudah mulai merapat untuk menengahkan ini. Oh izin Pak, untuk kuasa donasi saya nggak ada. Kuasa Agus sendiri. Jadi Agus punya dua kuasa. Kuasa pertama adalah untuk yang donasi yayasan, itu adalah Bang Farhat. Kuasa kedua adalah tentang ujaran kebencian. Kalau keterlibatan Alvin sebagai kuasa hukumnya si Agus sendiri nggak yang bergabung dengan Farhat, nggak ada. Nggak ada kaitannya. Jadi saya tidak masuk dalam kuasa hukum Bang Farhat. Makanya itu yang kerap kali saya infokan, saya tidak masuk dalam tim kuasa hukumnya Farhat di sini. Tapi kita bekerja bersama dengan visi yang sama, yaitu membantu Agus. Tapi ada kuasa untuk yang kuasanya Agus ada. Ada ini. Ini tadi yang gue tanda tangan Itu tanda tangan. nih jelas. Di atas materainya Agus yang tanda tangan. Dari dua lembaga yang beda ya, dua lawyer. Betul. Ya. Jadi kayak Dua tim. pidana ke kiri, perdata ke kanan. Pidana pakai mana, ini kemana. Karena ini dua kasus yang berbeda, Bang. Disayangkan kan sih Pak sebagai lawyer gitu menanggapi laporan Alvin ini, kenapa nggak fokus dulu donasi itu biar clear, nanti proses hukumnya kan berlanjut. Maksudnya dari sisi lawyer sendiri melihat gimana Bang? Kalau saya sih dalam masalah donasi tidak pernah memberikan sebuah pernyataan atau apa yang memperkeruh ya. Maksudnya seperti ditanya ketika datang ke Mensos pun diundang, saya bilang ya saya setuju-setuju aja karena itu memang wewenang dari Bang Farhat. Dan ditanya bagaimana saya punya reaksi, saya bilang saya senang di situ karena klien saya mendapatkan haknya kembali di situ kan. Tapi di dalam hal tindak pidana kedua ini nggak ada hubungannya dengan donasi itu. Jadi saya berpikir profesional dan saya berpikir
tegak lurus saja. Yang saya tanganin adalah ini. Tapi di saat yang tepat nggak? Dengan kondisi yang masih dikatakan belum ada titik. Kalau kita mau memberantas kejahatan, setiap saat adalah saat yang tepat, Pak. Kalau kita tunggu itu, mereka akan menghilangkan barang bukti. As we speak sekarang ini, ya konten-konten yang saya somasi itu sudah dihapus oleh pihak-pihak mereka, tapi mereka nggak minta maaf. Itu menunjukkan itikat buruk, Pak. Kenapa? Kalau kamu menghapus, berarti you have a guilty feeling, bisa kena dari konten itu, makanya Anda hapus. Kalau Anda yakin kontennya bersih, ngapain dihapus? Itu pertama, ya kan? Dia hapus, tapi dia nggak mau minta maaf. Ini dua hal yang berbeda. Kalau dia hapus dan dia minta maaf, permasalahan selesai, Bang. Saya tutup. Gitu loh. Tapi karena dia hapus, tapi dia nggak mau minta maaf, kalau di dalam bahasa hukum itu dia bisa dimasukin menghilangkan barang bukti, ya, Bang, ya? Barang bukti, ada niat jahat juga. Ada niat jahatnya di situ. Secara gimana untuk cara untuk minta maaf Mas? Secara pemuka-pemuka, secara ke media? Ke media nggak masalah. Di situ ke media nggak masalah, atau bikin surat, ya kan, balas surat saya minta maaf di situ. Anyway lah, kita adalah negara yang beradab, ya kan. Kalau Anda konten yang dia sama siapa sih, Yolo atau siapa tuh, itu kan ada yang lagi joget-joget begitu kan, Novi kan. Sesalah apapun Agus, nggak pantas pelanggaran etika itu dibalas dengan pidana. Itu ya, itu saya punya opini ini ya. Orang boleh nggak setuju nggak apa-apa di situ. Tapi maksud saya adalah Anda kasihkan itu ke ahli pidana, tanya ini melanggar nggak pasal 28. Saya yakin mereka akan bilang ada pelanggaran atau ada bukti awal minimal gitu. Nah jadi kalau mereka melihat memang mereka salah, ya sudah minta maaf aja. Ya kan, saya nggak minta duit loh, Bang, di situ. Tapi secara konten yang saya lihat viralnya kasus yang parodi-parodi gitu kan Novi atau Betul. banyak juga. Ini gimana menanggapin soal? Saya yakin, Bang, kalau dimulai dari mereka sebagai panglimanya, kan seterusnya mereka selama ini juga kan dia bilang, tanpa dia donasi nggak bakal ada, tanpa dia kasus Agus orang nggak akan tahu. Nah ya sudah, saya ambil di situ aja, tanpa kamu kasus Agus nggak akan tahu, tanpa kamu orang nggak bakal bikin parodi. Jadi kalau kamu minta maaf, yang lain juga pasti ikut. Itu feelingan saya. Apalagi dia juga punya panglima-panglima perang, cyber army ini. Dia minta maaf, cyber army-nya minta maaf, udah Indonesia kita tenang. Jadi kita jangan selesai satu hal duitnya balik, tapi ejek-ejekan masih di situ. Itu loh maksud saya. Kita beres semua, kita mulailah lembaran baru. Oke, untuk Bang Firdaus sendiri nih, Bang. Abang kan sudah mengundurkan sendiri sebagai kuasa hukumnya si Novi sendiri. Dan pada akhirnya kenyataannya juga kuasa hukumnya itu Ricky Situbondo. Saya jelaskan sekali lagi bahwa saya sebagai kuasa hukum dibantah oleh Novi. Makanya saya mundur. Ya. Jadi untuk menjaga kredibilitas saya mundur dengan inisiatif sendiri. Jadi istilah kasarnya, saya ini bagaikan jelangkung ya, datang kagak diundang, pulang juga kagak diantar. Jadi artinya sini saya, daripada saya dibully orang se-Indonesia, lebih baik saya ngambil sikap. Dan sekarang saya sudah mengambil sikap dan menetapkan diri saya sebagai kuasa hukum Agus. Dan Bicara sikap, tapi kan lawyernya juga Abang kan ada itu Ricky Situbondo. Gimana, Bang? Sudah menelpon atau sudah koordinasi soal? Enggak, kalau untuk Bang Ricky Situbondo nggak ada masalah kok. Saya udah WA, bahkan saya juga pernah sempat salah paham dengan beliau, saya WA langsung gitu kan sama beliau. Saya udah tegur beliau dan lain-lain. Ya, alhamdulillah kita udah baik kok, nggak ada masalah. Dan masalah Bang Ricky Situbondo sekarang ini menjadi pengacaranya Novi itu nggak ada masalah, biasa itu dalam dunia pengacara. Nggak ada yang disalahin juga kan gitu. Siap tempur berarti. Nggak ada masalah. Siap tempur. Saya siap tempur dengan Pak Ricky Situbondo. Gitu, karena saya sekarang kuasa hukumnya Agus kan gitu. Sejak dilantik jadi advokat, Abang itu udah siap tempur, ofisi mobilnya ya, Bang? Betul, siap. Ya. Bang, malam tuh banyak yang viral nih, Bang. Soal Abang agak sisi paham sama Ricky Situbondo saat malam di videoan. Gimana menanggapin, Bang? Karena kan bicara duit, konotasinya duit nih, Bang. Ya kan, saya siap untuk biaya. Gimana, Bang? Ngerespon itu, Bang? Ya, saya bukan menyombongkan diri. Maksudnya, kalau setiap orang itu kan punya kelebihan dan kelemahan, Bang. Ya, mungkin dibanding lawyer-lawyer lain, ya kita nggak ngomong Hotman lah. Hotman mungkin sama saya satu kelas. Tapi kalau lawyer-lawyer lain kan mungkin mereka nggak punya uang sebanyak saya dan Hotman. Itu kelebihan kami. Banyak juga, Bang. Oh iya, siap. Apa yang saya kan? Iya, Iya lah. Jangan lupa. Jadi kita melihat kelebihan kita dari punya uang ini kan kita mau bagi orang lain boleh, Bang. Iya. Jadi misalnya gini, Bang, saya punya adik, contoh kemarin itu, Bang. Adik saya berantem sama mamanya, Bang. Berantem masalah duit. Karena kenapa? Mamanya kasih uang ke anaknya dia di situ untuk keperluan tertentu, sekolah, Bang. Dia nggak pakai buat sekolah, Bang. Dia pakai buat pacaran. Uang sekolahnya itu dia pakai buat pacaran. Berantem, Bang, pukul-pukulan. Kita ngelihat anak Abang, kagak dong. Nah, kalau kita lihat di situ masalahnya apa? Apakah penyalahgunaan? Gue kasih lu buat ke sono. Enggak kan? Masalah dia adalah uang. Saya bilang, ya sudah, Tante, karena Tante saya bilang, Tante, udah, jangan dipukul lagi anaknya. Ini saya ada uang 1 juta, saya kasih ke Tante. Untuk gantiin nih. Ya kan, buat dia bayar sekolah. Apakah saya menyombongkan diri? Kan saya mau menyelesaikan, itu solusinya. Ya kan? Nah, hal yang sama maksud saya dengan donasi. Orang yang keberatan donasinya dipakai untuk bayar utang wawa, tunjukkan bahwa kamu ngasih donasi dan kamu keberatan. Saya gantikan. Bukan saya mau menyombong loh. Supaya kenapa? Supaya nggak usah ada pembicaraan miring lagi keluar bahwa mereka keberatan ini, keberatan itu. Itu maksud saya di situ aja sebenarnya, Bang. Tapi mungkin dia berpikirnya, ini orang kok nyombongin uang banget gitu loh. Padahal sorry, Bang, gitu loh. Uang juga bukan uang seberapa. Kalau kita ngomong 100 juta nggak bikin kaya, Bang. 100 juta ini cuma satu patung ini doang, Bang. Itu saya patung ada puluhan itu, Bang.
Ya kan, jadi maksud saya, it's okay lah saya kasih patung satu ke orang gitu kan. Di Saya situ. kasih bacaan kesayangan saya, Bang. Wah, Ini mantap. dibayar 1 minggu saya gak lepas karena saya sayang banget walaupun ada bacaan lain. Iya. Atau pasnya kasih Bang Mas. Baik. Bang Riki juga menyayangkan dengan statement Bang Alvin di Iya. Instagram yang mengatakan maaf sekali kalau Novi Iya. itu adalah dugaannya wanita penipu dan bingung aliran duitnya dari mana saja. Mungkin menanggapi seperti apa sih Bang seorang kuasa hukum, seorang pengacara? Siap. Jadi gini Bang, ya, saya ini belajar di Amerika. Saya belajar di Amerika, saya liberalis. Saya bukan tipe orang yang suka jilat pantat orang. Walaupun itu klien kita sendiri, saya nggak mau jilat pantat dia. Di situ dalam hal benar-benar salah-salah. Saya melihat dalam hal ini Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang, Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di Iya. situ. Jadi kalau kita nanya, ini Alvin punya rumah dari mana ya? Alvin korupsi atau apa? Nggak masalah, orang nanya kok. Ya kita tinggal kasih tahu, kalau kita nggak korupsi kenapa kita mesti takut dong? Tinggal jawab aja, enggak kok. Uang ini bukan dari hasil saya menjual diri, tapi uang ini hasil dari saya YouTuber. Selesai. Di situ, jadi jangan diperintutin ya. Saya nggak ada pernah bilang Novi itu adalah pelacur. Saya menanyakan dari mana dia punya uang bisa beli rumah mewah di situ, karena rumah mewah ini miliaran udah pasti. Mobil Alphard 1 miliar aja pasti ada. Ya, udah berapa tuh misalnya 5 miliar, anggap ODGJ 15 orang, kalau satu orang 30 juta sebulan, udah setengah miliar satu bulan di situ. Ya, saya meragukan dengan jumlah subscriber yang masih jutaan itu bisa menghasilkan uang segitu. Ya kan, kalau memang saya salah, coba buktikan, kita audit aja keuangan Novi. Iya toh? Audit keuangan yayasan, nih masuknya sekian, ininya sekian. Jadi jangan sampai ada pemikiran buruk orang. Orang normal loh Pak, berpikiran buruk. Saya aja dulu, sebelum orang tahu saya lawyer terkenal, dia bingung. Hari ini Alvin beli Mercy, besok BMW X5 baru 1,7. Dia bilang, ini merah tuyul atau narkoba? Nanya dia, tapi kan normal lah. Tetangga juga pasti kalau ngelihat kita tiba-tiba besok ganti mobil, oh, normal, pikiran buruk. Tapi nggak nuduh loh. Normal, Situ. Itu Bang. Iya Kak, sorry. Pak, ini kan abang buat statement nih, Iya. kedugaan, tapi kan pernah terjadi juga loh, profil masalah menuduh dugaan-dugaan dia pakai di mobil dan akhirnya minta maaf. Ada mindset ke situ nggak nih Bang? Karena Kalau saya nggak pernah menuduh ke situ sih Bang. Yang nuduh dia pakai itu Ardilo. Iya. Kalau setahu saya kan, sama yang dia pakai, dia apa, itu memang dia salah. Karena dia ngomongnya, cara ngomongnya dia salah, dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya luruskan, Bang. Silakan. Maaf, bukan RD Lau salah, tapi RD Lau keliru. Karena menurut Undang-Undang Nomor 48, dia tentang kewenangan hakim, bahwa setiap yang tertuduh, setiap tersangka, setiap terduga belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang verdict atau inkrah. Artinya di sini RD Lau juga masih mengedepankan azas presumption of innocence. Masalah pemikiran-pemikiran dia yang mengagitasi pikiran dia, yang dikeluarkan melalui mulutnya itu istilahnya itu juga nanti akan diuji di pengadilan. Jadi orang belum tentu bersalah, tapi mekanisme peradilan itu yang harus ditempuh sesuai dengan administrasi hukum. tapi kan dia sudah membuktikan dengan mengecek rambut dan cek darah bahwa dia bukan pemakaian narkoba. Ya kalau bukan itulah jawabannya, kan bilang tadi presumption of innocence tidak bisa dijadikan acuan untuk memenjarakan orang, karena sekarang rakyat ini bebas berbicara. Rakyat itu ada undang-undang terbuka publik yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi buat apa ada undang-undang terbuka publik kalau kita ini mau bicara masih dikangkangi? Buat apa ada reformasi? Itulah pentingnya kita memahami daripada ajas umum reformasi tersebut gitu loh. Dan juga setahu saya Ardilo sudah minta maaf ya, Bang Iya, ya. iya, Udah minta betul. maaf. Jadi berdasarkan perkap Kapolri, mungkin teman-teman juga tahu kalau sudah minta maaf itu seharusnya pidana udah nggak jalan dan diselesaikan secara restoratif justice. Itu perkap Kapolri ya, Iya, perkap gitu Polri. loh. Jadi Betul. kita ikutin aja sesuai dengan yang berlaku. Kalau saya nggak pernah menuduh. Karena kalimat saya sangat jelas apakah di situ. Kecuali dia nggak ngerti bahasa Indonesia, ya sudah lah. Oke. Oke.